Baik, kembali dengan Bang Yos Learning di sini. Dan pada video kali ini adalah video khusus buat murid-murid saya yang ada di SMP Waskita Dharma, Kota Malang. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Oke, kita lanjut tanpa berlama-lama ke nomor pertama. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, fase pembelahan yang terjadi adalah, ini sudah jelas di mana kromosomnya itu nempel di tengah ya. Dapat kita lihat di bagian ini. Nah, di bagian ini kromosomnya itu nempel di tengah ya. Itu berarti fase yang kita sebut fase metafase ya. Berarti nomor 1 jawabannya adalah B. Ya, ini sentrosom di sini, ini sentrosom. Kemudian gelendong pembelahannya ini ya. Dan di kromosomnya berjejer di tengah-tengah itu. Dan nanti setelah fase metafase, nanti anafase. Nah, setiap kromosom itu ditarik ke sentrosom. Nah, ini ya, sentrosom ini tarik sehingga kromosomnya pada saat telofase itu membran intinya mulai bergabung dan kromosom mulai merenggang dan menjadi sel anakan ya. Oke, kira-kira seperti itu secara singkat untuk fase mitosis. Ya, ini fase mitosis. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Seorang siswa mengamati sel ujung akar bawang merah yang sedang aktif melakukan pembelahan. Siswa tersebut menemukan sebuah sel yang kromosomnya menebal, membran intinya tidak tampak, memiliki 2 sentriol yang tampak menuju pada kutub yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sel sedang mengalami proses pembelahan. Oke, petunjuknya adalah sel bawangnya sedang aktif ya, berarti ini sedang melakukan pembelahan sel. Kemudian siswa tersebut menemukan, sel kromosomnya menebal. Nah, ini kuncinya. Maka berdasarkan gambar sebelumnya, nah di sini di fase profase ya, di sini kromosomnya itu menebal ya, dan membentuk kromosomnya menebal itu dari benang-benang kromatid yang memadat menjadi kromosom. Nah, kromosom itu menebal untuk bersiap untuk melakukan pembelahan. Maka nomor 2 itu dapat kita jawab. Jawabannya adalah A ya. Nah, ini adalah pola atau gambar dari pembelahan mitosis ya. Ini mitosis. Jadi pada profase itu baru belum ada pembelahan ya, cuman kromosomnya itu menebal, lalu gelendong ini mulai terbentuk, yaitu mulai terbentuk sentriol daerah sini ya. Kemudian ini membran intinya juga menebal ini. Nah, ini sentriol yang tampak ya, ini intinya juga sentriol yang tampak menuju ke kutub yang berbeda. Nah, ini tampak berarti dia akan menuju ke kutub yang berlawanan ya. Maka pada saat fase metafase, nah ini kromosomnya ini berjejer ke tengah, lalu pada anafase itu ditarik, mulai penarikan kromosom anakan, lalu setelah ditarik membran inti yang ini ya, ini mulai bergabung dan kromosomnya meregang. Dan ya menjadi sel anakan ini ya, ada 2. Jadi dari 1 sel menjadi 2 sel. Nah, itulah pembelahan mitosis. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar pembelahan meiosis berikut. Tahapan yang menunjukkan pada gambar A, B, dan C secara berurutan adalah, nah meiosis itu melakukan 2 pembelahan mitosis ya. Coba perhatikan gambar ini. Jadi selnya itu awalnya 1 ya, seperti mitosis ya. Ini mitosis ya, sama ya, tapi mengapa diberi label 1 itu karena pada pembelahan meiosis
Meiosis itu melakukan 2 kali pembelahan mitosis. Nah, berarti setelah telofase 1 akan kembali lagi ke profase, tapi ini kita sebut profase 2, kemudian metafase 2, dan terakhir telofase 2. Nah, pada saat fase 2 ini sudah ada 2 sel ya yang melakukan pembelahan dari hasil dari telofase 1. Nah, berarti pada gambar ini kan baru 1, belum 2, maka pasti ini masih level 1 ya, level 1, meiosis 1. Mitosis 1 ya. Mitosis 1, dan berarti pada A itu kita sebut metafase. Yang B itu profase karena ini masih menebal ya. Ini masih menebal. Lihatnya ini menebal kromosomnya. Kemudian ini ditarik, berarti ini sudah telofase, anafase ya, anafase. Berarti jawaban yang benar adalah yang C ya. Itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Fase pembelahan di mana benang gelendong melakukan pembelahan dari masing-masing kutub menarik kromosom homolog sehingga setiap pasangan kromosom homolog berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Setiap kutub memperoleh campuran acak kromosom dari ibu bapak. Mekanisme tersebut terjadi pada pembelahan. Nah, coba lihat kembali. Nah, ini fase ini berarti setiap gelendong melakukan pembelahan dari masing-masing kutub menarik. Nah, ini sudah terjadi tarik-menarik ya. Sudah tarik-menarik sehingga kromosom homolog berpisah. Nah, ini berarti ini ya. Coba lihat kromosomnya itu ditarik pada fase anafase. Ya, pada fase anafase. Nah, di sini ada tarik-menarik ya, kromatid bersaudara dari setiap pasangan memisah menuju ke arah berlawanan. Nah, ini ditarik oleh sentriol ini. Sehingga nomor 4 dapat kita simpulkan jawabannya adalah anafase. C ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, perhatikan. Nah, ini perhatikan alat reproduksi pada perempuan. Oke, bagian yang ditunjuk oleh gambar A itu adalah, nah, perhatikan dulu ini. Nah, coba lihat yang A ini sama dengan ini kan, yang ini ya. Nah, ini adalah saluran telur ya. Nah, disinilah yang dimaksud oleh gambar A. Nah, berarti jawabannya adalah ini saluran telur dapat kita sebut kata lainnya itu oviduk ya. Nah, oviduk. Nah, disinilah terjadi fertilisasi ya, terjadi fertilisasi pada daerah sini. Maka ya, dari situ dapat kita simpulkan jawabannya yang benar adalah yang B ya. Nah, ini kita lanjut nomor 6. Perhatikan bagian-bagian organ reproduksi manusia berikut. Bagian yang berfungsi menghasilkan sel-sel kelamin ditunjukkan oleh nomor ovarium bukan ya, oviduk bukan. Benar seperti itu? Nah, coba lihat. Ovarium itu sebenarnya itu menghasilkan ovum ya. Berarti yang benar sebenarnya adalah nomor 1 dan nomor 6. Ovarium itu pada wanita dan testis itu pada pria ya. Ovarium itu menghasilkan sel telur, ovum, dan testis itu menghasilkan sel sperma. Maka jawabannya adalah yang B ya. Sedangkan uterus, vesicula seminalis, van deferens, nah itu tidak
Itu bukan penghasil sel-sel kelamin. Oke. Perhatikan beberapa data berikut. Ada testis, ovarium, penis, tuba fallopi, vas deferens, rahim, epididymis, dan vagina. Berdasarkan data di atas yang merupakan alat reproduksi laki-laki. Berarti yang benar, ya testis benar ya. Penis benar. Apa lagi? Vas deferens, ini benar. Dan epididymis ya. Nah, inilah fungsi pada laki-laki. Nah, dapat dilihat di sini ya. Testis itu ini. Kemudian penis ini ya. Lalu vas deferens. Nah ini ya, ini vas deferens. Lalu epididymis. Nah, epididymis di sini ini ya, yang melekat pada skortum ini ya, disebut epididymis. Maka jawaban yang benar adalah yang 1357, yang B. Oke, kita lanjut. Ketikkan gambar organ reproduksi pada wanita berikut. Nama, bagian, dan fungsi yang ditunjukkan oleh P. Nah, berarti ini jawabannya adalah, nah ini ya, gambar yang tadi. Yang P itu yang ini. Nah, inilah yang kita sebut ovarium ya. Kedua ini, maka kita sebut ovarium. Nah, kalau bahasa Indonesianya mungkin kita sebut indung telur. Nah, ini berfungsi untuk tempat terjadinya atau tempat pembentukan sel telur ya. Bagaimana cara pembentukan sel telur? Prosesnya ini, oogenesis ya. Ini prosesnya. Nah, dapat dibaca nanti di LKS-nya ya. Proses oogenesis itu seperti apa? Berarti jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 9. Umumnya, setiap perempuan dalam waktu 28 hari mengalami pelepasan sel telur dari ovarium. Peristiwa pelepasan sel telur dinamakan Nah, ini banyak yang menjawab tentang jawabannya itu menstruasi. Cuman kita harus hati-hati ya. Kita lihat dulu definisi dari setiap opsinya. Nah, fertilisasi itu merupakan bersatunya dua gamet. Jadi sel sperma dan sel ovum, sel telur, untuk membentuk organisme yang baru. Oke, berarti itu jadi jika sel sperma dan sel ovum bersatu, maka itu namanya terjadi fertilisasi ya. Berarti ini pasti bukan jawabannya. Nah, implantasi itu apa? Nah, implantasi itu ini ya, ketika sel telur yang telah dibuahi menanamkan dirinya ke dalam lapisan rahim ya. Jadi setelah pembuahan yang fertilisasi tadi akan terjadi proses implantasi. Nah, implantasi itu sel telur yang telah dibuahi tadi itu bergerak ke dalam lapisan rahim ya, maka membentuk plasenta dan embrio. Dan tidak ada hubungannya ya dengan soal, berarti yang B itu salah. Nah, ovulasi itu adalah proses yang terjadi pada siklus menstruasi perempuan, yaitu pecahnya folikel telur yang matang kemudian melepaskan sel telur melalui tuba fallopi ke uterus rahim untuk dibuahi. Nah, jadi ovulasi itu merupakan salah satu dari siklus menstruasi pada perempuan ya. Nah, ovulasi itu teratur. Ya, ovulasi itu teratur setiap bulan dan merupakan salah satu siklus menstruasi. Ya, yang menjadi indikator. Jadi pada perempuan, indikator sehatnya organ reproduksi pada perempuan dapat dilihat dari siklus ovulasi dan menstruasinya. Nah, ovulasi terjadi setiap bulan. Ya,
Dan yang terjadi pada ovulasi itu adalah melepaskan sel telur. Nah, ini kan dari soal pelepasan sel telur, maka yang pas jawabannya adalah C ya. Tuh. Nah, jadi kalau menstruasi itu apa? Nah, menstruasi itu kalau proses keluarnya darah dari vagina setiap bulanan ya, siklus bulanan. Mengapa terjadi? Itu karena siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Nah, kalau tidak ada kehamilan pada siklus itu, maka terjadi penebalan dinding rahim. Nah, penebalan dinding rahim itu bersih pembuluh darah. Nah, dinding rahim itu kan kita sebut endometrium. Endometrium itu mengalami peluruhan dan akan keluar bersama darah. Ya, inilah yang kita sebut menstruasi. Jadi keluarnya, tanda kutip ya, keluarnya peluruhan, keluarnya darah melalui vagina yang kita sebut menstruasi. Jadi nomor 9 lebih tepat jawabannya adalah ovulasi. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan penampang melintang tubulus seminiferus. Wah, susah juga namanya ya. Nah, sel Leydig ditunjukkan oleh nomor. Oke. Nah, coba lihat gambar ini dan gambar ini. Nah, ini perampang yang ditunjukkan pada organ reproduksi pada pria ya. Nah, ini testis ya, ini testis. Nah, di dalamnya itu ini ada ini diperbesar daerah sini, maka menjadi seperti ini ya. Coba lihat. Nah, ini itu kita perbesar lagi ya, kita perbesar lagi ke sini. Nah, itu adalah ada namanya Sertoli cell. Nah, ini Sertoli ya, dapat kita lihat. Nah, Sertoli, dan ini adalah sel Leydig. Nah, sel Leydig di sini. Nah, di sini spermatos. Di sinilah terjadi pembelahan meiosis ya, khusus pada pria. Ini prosesnya. Ini meiosis 1, meiosis 2 yang sudah kita sudah dijelaskan pada nomor-nomor sebelumnya. Nah, jadi penampang ini menunjukkan penampang pada seminiferus tubula ya. Nah, disinilah terjadi pembentukan sel sperma pada pria. Dan sel Leydignya mana? Nah, ini ya. Di sini nggak kelihatan sel Leydig. Tapi yang di sini Sertoli ya. Nah, ini spermatid. Nah, ini spermatid sini ya. Ini spermatid. Nah, di antara ini ada sel Leydig ya di sini. Oke. Ya, sini mungkin nggak terlalu jelas, cuma di sini sesuai dengan gambar. Gambarnya harus seperti ini, mungkin nggak jelas ya. Cuman ini adalah sel Leydig. Oke. Ini Sertoli. Nah, dapat kalian lihat bagaimana letak sel Leydig itu di mana ya. Oke, berarti sel Leydig itu nomor 4. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 11. Nah, ini adalah penampang alat reproduksi pada pria ya. Ini bagian yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Oke. Nah, tempat penyimpanan sperma sementara di mana? Adalah di tentu saja 4 ya, yaitu epididymis. Ya, di sini. Ya, tentu saja mengapa? Karena spermanya di sini dihasilkan. Maka untuk disimpan sementara ya tentu saja disimpan di sini ya. Nanti disalurkan melalui
vas deferens yang ini ya, masuk ke sini gitu. Oke, berarti nomor 11 jawabannya adalah D. Nomor 12. Bagian organ reproduksi pada laki-laki yang berbentuk seperti kantong kecil terletak di belakang kantong kemih ya. Nah, ini kuncinya, di belakang kantong kemih. Organ tersebut berfungsi menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan sperma. Nah, organ itu adalah, kita lihat dulu. Nah, kantong kemih di mana? Ini kantong kemih ya. Berarti yang ini. Berarti jawabannya adalah ya ini. Di belakang kantong kemih ada ini ya. Nah, ini adalah vesicula seminalis ya. Seperti kantong kecil. Nah, organ itu berfungsi untuk menghasilkan zat-zat bagi perkembangan sperma. Maka zat-zat ini disalurkan ke sini ya, ke testis. Zat inilah yang dibutuhkan untuk perkembangan sperma. Jadi untuk menghasilkan sperma itu tidak langsung dari sini. Untuk itu kan butuh zat-zat. Nah, zat-zatnya itu berasal dari ini, vesicula seminalis ya. Maka jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Nah, senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki kan biasanya ada perubahan fisik. Misalnya jakunnya membesar, ada kumis ya, munculnya bulu-bulu dan sebagainya. Oke. Nah, senyawa yang menyebabkan itu dapat kita sebut, kita definisikan dulu ya. Estrogen itu apa? Estrogen itu khusus pada wanita ya, meskipun pada pria juga punya, cuman estrogen itu lebih dominan pada wanita. Mengapa? Karena ini menghasilkan karakter seksual pada wanita ya, juga mempengaruhi dalam ya proses kehamilan. Karakter seksual pada wanita gimana? Ya, misalnya bentuk tubuh wanita itu mempengaruhi bentuk payudara, kemudian pinggang. Ya, itu mempengaruhi, itu perkembangan pada seksualitas pada manusia, pada wanita, dan itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Kemudian progesteron. Nah, ini juga ada pada wanita, lebih dominan pada wanita, tapi pada pria juga ada ya. Nah, khusus pada wanita itu mempersiapkan tubuh pada masa kehamilan ya. Jadi kalau masa kehamilan biasanya hormon progesteron itu meningkat. Ya, gunanya hormon progesteron itu menjaga otot rahim tetap rileks ya. Jadi jangan sampai tegang pada saat masa kehamilan. Nah, itu menyebabkan rasa sakit ya. Dan ini menjaga ketebalan dinding rahim ya selama janin berkembang. Itu progesteron. Berarti testosteron, nah ini hormon untuk laki-laki ya. Disinilah hormon testosteron meningkat ketika laki-laki beranjak remaja. Ya, di sini laki-laki mengalami perubahan fisik, karakter seks sekunder ya, misalnya jakun, kemudian kumis ya. Kemudian pada laki-laki kan pembentukan massa otot, jadi laki-laki untuk membentuk otot itu lebih mudah. Mengapa? Karena laki-laki memiliki hormon testosteron yang lebih banyak, sehingga memudahkan laki-laki untuk membentuk otot-otot mereka ya. Oke. Nah, inilah berarti jawabannya benar adalah yang C. Ya, ini perubahan fisik pada anak laki-laki. Kemudian LH itu apa? Nah, ini LH cukup ini ya. Ini LH itu adalah hormon yang salah satu bagian dari hormon ini ya, GnRH. Ya. Nah, ada dua hormon untuk merangsang di hipotalamus ini. Hipotalamus itu kelenjar. Ya, sangat banyak ya, hipotalamus ini sangat penting. Itu dapat kita sebut sebagai ibunya hormon
Ya. Jadi memang hipotalamus ini sangat penting dalam menghasilkan banyak hormon tentu saja untuk dalam pertumbuhan ya khususnya. Oke. Nah, selama masa produktif GNA merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan hormon FSH dan hormon, nah ini LH ya, inilah nomor LH ya. Nah, ini saya kutip. Nah, gunanya hormon jadi bersamaan ya, FSH dengan LH. FSH itu bertanggung jawab mengatur produksi sel telur pada wanita dan sperma pada pria. Nah, ini hormon ini, FSH. Kemudian LH bekerja sama dengan FSH ya, sehingga siklus menstruasi normal bagi wanita dan menjaga fungsi testis pada pria. Ya, ini gunanya FSH dengan hormon LH yang dihasilkan oleh hipotalamus ini. Hipotalamus dengan kelenjar hipofisis itu sangat berkaitan ya, bahkan mungkin sama. Saya lupa juga apakah hipotalamus dengan hipofisis itu sama. Cuman sepertinya sama ya, karena ini GnRH merangsang kelenjar hipofisis. Hipotalamus menghasilkan GnRH. Nah, GnRH itu gunanya merangsang hipofisis. Ya, berarti beda ya hipotalamus dengan kelenjar hipofisis. Oke, apapun itu fungsinya, FSH dengan LH. FSH itu fungsinya ada cukup penting bagi sistem reproduksi baik pada pria maupun pada wanita ya. Oke, itu sedikit untuk nomor 13. Lanjut nomor 14. Wanita dewasa umumnya akan mengalami menstruasi secara periodik yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Hal yang terjadi pada saat menstruasi, ya tentu saja nomor 14 jawabannya yang D ya. Jadi dinding endometrium itu luruh karena tidak ada fertilisasi. Itu endometrium itu kayak sama aja mungkin disebut dinding rahim ya. Cuma bukan rahim sembunyinya, ada bagian dinding rahim kan ada beberapa lapisan ya. Nah, yang luruh itu adalah dinding endometrium. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Nah, berarti gambar berikut. Nah, ini berarti sistem reproduksi pada wanita ya. Bagian yang berfungsi sebagai tempat menempelnya embrio. Jika dibuahi ditunjukkan oleh nomor. Oke ya. Masih gambar yang sama. Dapat kita lihat embrio pasti disimpan di mana? Ya tentu saja di rahim ya. Oke. Berarti nomor 15, rahim itu di mana? Nomor 2. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, nomor 16. Perhatikan proses oogenesis. Nah, oogenesis tadi yang menghasilkan sel telur ya. Bagian yang tepat untuk mengisi nomor 1, 2, dan 3 berturut-turut. Berarti yang ini, dan yang ini. Oke. Coba perhatikan bagian ini. Nah, pertama berarti ooginium ya. Ini fase ini kita sebut ooginium. Nah, kemudian setelah itu namanya oosit primer ya. Lalu yang ketiga itu kita sebut badan polar ya. Ini badan polar. Maka jawabannya adalah ooginium, oosit primer, badan polar. Berarti jawabannya adalah B ya. Di ooginium, oosit primer, dan badan polar. Nah, ini meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 menghasilkan 2 ini. Kemudian ada oosit sekunder dan badan polar. Nah, oosit sekunder itu menghasilkan
ini ya. Kita lihat bagannya, kemudian endingnya nanti menghasilkan ovum. Nah, inilah fungsi dari oogenesis itu, menghasilkan sel telur atau ovum. Prosesnya ya dari sini ke sini itu merupakan pembelahan meiosis. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Fase proliferasi. Nah, ini fase menstruasi ya. Ini menstruasi. Pada fase menstruasi ada beberapa fase ya. Ada P, I, R, S. Ya, nah, proliferasi itu di mana? Dapat rekan-rekan lihat. Nah, ini fase menstruasi, coba lihat, ini pembuluh darah sudah melebur dan sehingga ini merah, ini darah ya, disimbolkan darah. Nah, disinilah terjadi menstruasi. Misalnya terjadi menstruasi pada hari ke-0, hari per 0 sampai hari ke-5. Nah, di sini kan bisa hari ke-5 sudah enggak lagi. Dan disinilah terjadi fase proliferasi ya. Nah, fase proliferasi itu apa? Dapat teman lihat di LKS-nya ya. Nah, pada awal perkembangannya, folikel itu menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, hormon estrogen dan progesteron akan memicu dinding rahim menebal. Nah, coba lihat ini. Nah, ini kan menebal ini ya, ini menebal. Nah, pada saat dinding rahim yang menebal itu kita sebut fase proliferasi ya. Penebalan dinding rahim untuk tujuannya apa? Mempersiapkan tempat bagi melekatnya embrio jika sel telur dibuahi oleh sperma. Ya, seperti itu ya. Jadi dinding rahim menebal itu untuk jaga-jaga jika terjadi jika terjadi pembuahan ya. Jadi sehingga menghasilkan embrio itu disiapkan di situ. Nah, hormon LH itu akan, nah seperti hormon LH tadi yang pada nomor sebelumnya. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak yang memicu pengeluaran sel telur folikel yang telah matang yang disebut ovulasi. Yang tadi proses oogenesis, sel telur yang telah matang itu siap untuk dibuahi ya. Sel telur siap untuk dibuahi, dan jika terjadi pembuahan maka bagian ini sudah siap sehingga dinding rahimnya kan tebal, sudah disiapkan ya. Nah, itu fase proliferasi. Nah, ada kita sebut ini berlangsung sampai hari ke-14 ya, dari fase menstruasi, dari hari ke-5 sampai hari ke-14. Lalu ada kita sebut fase sekretori. Nah, sekretori itu Nah, apa yang terjadi pada fase sekretori? Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi corpus luteum. Sel telur yang telah diovulasi akan ditangkap oleh fibriae dan bergerak menuju tuba fallopi. Apabila saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, akan dikirimkan sinyal tertentu kepada corpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, karena tidak diproduksinya hormon estrogen dan progesteron, fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan dinding penyusun rusak. Nah, ini sudah rusak ini ya. Sudah rusak, dan pembuluh darah yang ada di dinding rahim pecah. Di sini pecah ya, sehingga akan turun begini kan, nanti bersambung di sini. Sehingga terjadi menstruasi kembali ke fase awal tadi. Ya, oke, kira-kira gambarannya seperti ini. Berarti nomor 17 jawabannya adalah yang key ya. Jawabannya adalah salah. Itu ini ya. Yang B. Oke, kita lanjut. Nomor 18, seseorang menunjukkan gejala penyakit
yakni luka pada alat kelamin, ruam merah pada telapak tangan, demam juga. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium biasanya dilakukan di rumah sakit ya. Biasanya rumah sakit yang bagus itu ya tentu saja rumah sakit ibu dan anak. Tentu saja mereka punya, atau rumah sakit umum yang menyediakan. Nah, dan pada saat kasus ini, pada saat setelah diperiksa ternyata ada bakteri, yaitu Treponema pallidum. Wah, sulit juga ya bacanya. Berdasarkan gejala-gejalanya, orang tersebut menderita penyakit. Oke. Nah, ini adalah penyakit sifilis ya. Nah, sifilis salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Ya, bakterinya apa? Ini ya, Treponema pallidum. Apa yang menyebabkan orang terjangkit sifilis? Tentu saja, misalnya berhubungan seksual dengan multi partner ya, tidak satu partner. Misalnya bergonta-ganti pasangan. Nah, ini yang bahaya ya. Akan meningkatkan resiko tertularnya penyakit sifilis. Atau mungkin ada beberapa juga kaum homoseksual ya. Nah, apa yang dialami pada saat orang mengalami penyakit sifilis? Ada luka pada vagina jika perempuan, penis pada laki-laki, anus, bibir, dan mulut ada luka. Dan kalau sudah luka itu agak harus segera diobati ya. Nah, oke, itu tentang penyakit sifilis. Berarti jawabannya adalah C. Oke, nomor 19. Spesies jamur pada gambar di atas menyebabkan gangguan atau penyakit berupa. Nah, ini adalah jamur. Dan biasanya jamur ini menyebabkan keputihan pada wanita ya. Jadi kita lihat, jadi pada dinding vagina itu ada putih-putih. Oke, nah ini jamurnya namanya apa? Ini penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Ya, nah inilah jamur ini yang menyebabkan terjadinya keputihan pada wanita. Oke, tapi penyebab keputihan ada banyak ya. Tapi salah satunya adalah jamur yang tersebut Candida albicans ini. Bentuknya jamurnya seperti ini ya kalau di zoom. Ya, infeksi jamur akibat ini ya. Mungkin nggak terlalu jelas, tapi dapat kita baca Candida albicans ya. Oke, kita lanjut. Nomor terakhir ya. Penyakit pada sistem reproduksi yang ditandai dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus yang menghancurkan sel darah putih. Ya, ini menurunnya kekebalan tubuh. Nah, ini berarti tentu saja penyakitnya adalah HIV/AIDS ya. HIV/AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV dan dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya. Dan penyebabnya itu mengapa orang terjangkit HIV? Itu karena pemakaian narkoba. Misalnya narkoba suntik saling berganti-gantian. Kemudian berganti-ganti pasangan dalam pasangan seksual ya. Itu menyebabkan resiko terjangkit HIV/AIDS. Ya. Oke. Ya, untuk demikianlah pembahasan soal untuk sistem reproduksi pada manusia. Dan kita akan lanjut lagi dalam video-video berikutnya ya. Thank you dan tetap semangat dalam belajar. See you.